kita akan ulas langsung bagaimana sebenarnya performance timnas U20 Indonesia dalam laga kontra India. Saat ini sudah tersambung bersama kami ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau yang bisa disapa Bung Joy ya Pak ya? Iya, kita Bung langsung Joy. sapa Bung Joy. Selamat siang Bung Joy. Halo, selamat siang. Iya, Bung Joy dengan Eva dan Valen di studio. Bung Joy, jadi laga persahabatan Indonesia bisa membantai India 4-0. Kalau Bung Joy analisa gimana Bung Joy permainan timnas kemarin? Ya sebetulnya dalam dua pertandingan pertama kan melawan Suriah ya dan Jordania kan memang belum kelihatan lah apa hasil dari mereka berkumpul ini karena kan memang ini pemain-pemain muda yang tidak terlalu banyak juga mendapatkan jam bermain di klub masing-masing gitu loh. Jadi kan Indra Safri harus bekerja keras nih karena begitu dikumpulkan kan mereka harus masuk dalam situasi permainan, dalam game situation. Saya yakin sih Indra Safri, ada Bima Sakti di sana, para coach yang lain sudah berusaha keras. Cuma memang kan dengan sources yang ada sekarang, memang Indonesia kan masih harus belajar banyak lah ya dari tim-tim yang saya kira misalnya Suriah atau Yordania itu pemain-pemain yang U20, U19 yang di kelompok umur itu jam bermainnya memang lebih banyak gitu. Jadi kelihatan betul ketika berada di lapangan itu confidence-nya agak berbeda. Mereka lebih confidence, lebih percaya diri, kerjasama juga sudah saling tahu ya bagaimana bermain dengan taktik yang diterapkan oleh pelatih. Sementara pemain-pemain Indonesia barangkali masih harus terus menyesuaikan diri. Tapi kan ini pertandingan yang sebetulnya memang disiapkan untuk Piala Asia U20 kan. Jadi saya kira ruang kesalahannya masih bisa ditolerir lah. Memang masih banyak kesalahan mendasar. Tapi melawan India saya kira memang banyak kemajuannya. Di luar bahwa India memang tidak sebaik yang saya duga. Tetapi confidence-nya udah mulai kelihatan. Bahkan setelah dua kekalahan mereka tidak merasa bahwa mereka pernah kalah dua kali sebelumnya. Jadi mainnya bahkan dalam 45 menit pertama saya lihat India hampir dikurung habis-habisan ya oleh Donitri dan kawan-kawan. Jadi saya rasa nggak usah terlalu pesimis. Masih ada waktu untuk menyiapkan tim ini di Piala Asia. Jadi rasanya sih Indra Safri masih akan bekerja keras karena memang masih banyak kesalahan. Mereka hanya butuh latih tanding yang banyak dengan tim-tim yang mungkin setara atau di atas mereka. Jadi rasanya sih kemarin itu 3 pertandingan saya rasa memberi banyak pelajaran lah untuk persiapan Piala Asia. Oke, jadi harus tetap optimis Bung Joy, tapi tadi Anda sempat menyebutkan kalau ada beberapa kesalahan mendasar yang mungkin terlihat dari permainan timnas Indonesia. Nah, kalau dari catatan Bung Joy, mungkin ada beberapa kesalahan yang masuk ke dalam kategori mendasar itu apa Bung Joy? Ya, yang paling saya lihat adalah ketika mereka membangun serangan itu masih sering terlihat agak kebingungan ya. Pemain ini lari kemana, passingnya kemana, kemudian sampai di ruang pertahanan lawan tuh masih banyak sekali membuat kesalahan. Apalagi kalau bermain melawan tim yang disiplin, teknisnya kurang lebih sama atau lebih tinggi, kelihatan mereka agak grogi, membuat kesalahan-kesalahan sendirinya cukup banyak. Jadi ini memang masalah jam bertanding. Kalau jam bertanding mereka lebih banyak, saya rasa semua itu akan hilang dengan sendirinya. Karena begini, kalau buat saya ini kan apa yang dikumpulkan oleh Indra Safri dan Bima Sakti ini pada kelompok umur ini sudah yang terbaik. Jadi kalau mau cari lagi yang terbaik mungkin ya kualitasnya nggak beda jauh. Jadi menurut saya ini sudah yang terbaik. Apalagi banyak di antara mereka juga sudah tampil di kelompok umur di kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Jadi jam bermain mereka secara bersama-sama sudah cukup banyak gitu. Cuma jam bermain di klub, lalu jam bermain di kelompok U20 ini masih perlu ditambah. Jadi kesalahan passing, kesalahan terakhir dalam masuk ke wilayah pertahanan lawan, kemudian menyelesaikan serangan itu yang menurut saya masih harus diperbaiki. Tapi saya optimis karena ini adalah pemain-pemain yang telah lama juga disiapkan, sudah lama dipantau, dan mereka sebetulnya dititipkan ke klub dalam tanda kutip itu untuk mendapatkan jam terbang bermain yang lebih banyak. Saya berharap sih PSSI ya utamanya itu komunikasilah dengan klub-klub di mana mereka berada supaya mereka mendapatkan jam terbang lebih banyak gitu loh. Karena ini kan aset nasional, aset yang akan menggantikan senior-senior mereka kelak ketika mereka sudah
sudah sampai pada usia mungkin 23 atau 24 pada usia emasnya, mereka inilah yang akan menggantikan senior-seniornya. Jadi ini aset, saya kira harus betul-betul diperhatikan oleh PSSI supaya mereka mendapatkan jam terbang lebih banyak lagi, pengalaman lebih banyak lagi. Saya yakin mereka talenta-talenta terbaik saat ini untuk usia 20 tahun. Baik, Bung Joy, tadi soal jam bermain ya yang harus ditingkatkan. Apalagi Bung Joy, karena kan untuk Piala Asia waktunya mepet begitu ya. Jadi apalagi dalam waktu yang mepet ini untuk meningkatkan performance dari Timnas U20. Saya kira kalau meningkatkan fisik ya mungkin kenaikannya tidak akan terlalu banyak ya. Naikin VO2 max kan butuh waktu berbulan-bulan, paling nggak 6 bulan. Jadi menurut saya dengan sekarang sources yang ada, tinggal bagaimana mereka ini lebih kompak lagi, lebih sedikit melakukan kesalahan-kesalahan, lebih akurat dalam passing, lebih klinikal dalam menyelesaikan serangan. Jadi saya rasa itu pasti sudah dipahami lah oleh Indra Safri. Tinggal menurut saya bagaimana mereka mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Kalau perlu setelah pertandingan ini masih bisa uji coba dengan klub Liga 1 mungkin, dengan klub Liga 2 gitu, sehingga mereka punya kepercayaan diri dalam game situation itu lebih banyak. Karena yang mereka hadapi nanti di Piala Asia kan tim-tim yang sudah sangat mapan. Meskipun mereka sama-sama di kelompok umur, tapi menurut saya tim-tim yang akan berlaga nanti di Piala Asia ya sudah lebih mapan lah. Artinya perjuangan masih sangat panjang. Tapi menurut saya kalau untuk usia yang kelompok umur ya, menurut saya nggak perlu dikasih target lah. Jadi saya rasakan di mana-mana pembinaan juga itu mengedepankan sebetulnya pengalaman. Jadi nggak perlu diberi target, nggak perlu diberi beban, apalagi harus masuk semifinal lah atau masuk final lah. Saya kira nggak perlu lah. Ini adalah kelompok umur masih dalam kerangka pembinaan. Kecuali kalau udah U23 kan. Kalau U23 itu kan udah menjelang senior, barangkali pressure-nya mungkin bisa lebih kenceng. Tapi kalau usia 20 rata-rata mereka mungkin usianya 19 atau menjelang 20, jadi mereka masih sangat muda. Jangan dulu diberi target-target yang terlalu tinggi karena itu akan kalau bisa itu, kalau enggak itu akan melunturkan semangat mereka, bisa patah di tengah jalan. Saya tidak berharap seperti itu ya. Nah, dan ini kan memetakan nanti di Piala Asianya bagaimana ya Bung Joy ya. Nah, kalau kita lihat Bung Joy itu kan nanti akan satu grup dengan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Kalau pemetaannya sejauh ini apa yang harus diwaspadai? Apakah ada skill-skill tertentu dari 3 timnas lainnya ini harus disiapkan untuk dihadapi? Ya, Uzbekistan dan Iran itu kalau di tim seniornya kan memang udah kelas dunia ya. Jadi saya rasa sih justru dengan menghadapi tim kelas dunia di senior, meskipun kalau di junior ini saya nggak bisa katakan bahwa Uzbekistan atau Iran itu levelnya jauh di atas Indonesia. Kalau di kelompok junior itu kadang-kadang bisa beda. Tetapi kalau kita lihat sejarah mereka di tim senior, memang kelihatan betul misalnya Uzbekistan itu pembinaan usia mudanya luar biasa. Iran kita tahulah langganan Piala Dunia juga gitu. Jadi rasanya sih kalau kita membandingkan memang ada sedikit perbedaan kualitas. Tetapi dengan perbedaan kualitas itu justru timnya Indra Safri ini harusnya tampilnya lepas. Ya kan kita ingat di Piala Asia U23, Jordania itu ketika Indonesia menang lawan Jordania itu peringkat FIFA-nya yang senior itu juga lebih tinggi, tapi Indonesia bisa menang dengan permainan yang sangat cantik gitu loh. Jadi saya rasa tim U20 ini bisa mengulang lah. Karena biasanya kalau di kelompok junior itu perbedaan di antara tiap negara itu nggak seperti di kelompok senior. Kalau kelompok senior kita bisa lihat peringkat FIFA-nya. Kalau peringkat FIFA-nya jauh, itu biasanya memang kualitasnya jauh banget. Tapi kalau di kelompok junior saya rasa kita nggak bisa lihat peringkat FIFA-nya. Cuma memang kalau peringkat FIFA-nya tinggi, itu biasanya pembinaannya bagus. Nah, ini yang terjadi pada Uzbekistan dan Iran. Jadi, menurut saya dengan satu grup dengan mereka, rasanya sih Indonesia harusnya tampil lepas aja. Maksudnya bisa bermain apa adanya, bisa bermain keluar semua kemampuannya, siapa tahu bisa menang lawan Iran, lawan Uzbek gitu. Harusnya sih bermainnya lepas ya. Dan anak-anak ini kelihatan kemarin melawan India mainnya lebih enjoy, seperti nggak ada tekanan dan bisa menang dengan skor 4-0. Jadi harusnya sih bisa tampil seperti itu ya. Baik, harusnya bisa tampil lepas ya Bung Joy untuk meraih kemenangan. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih Bung Joy.